Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ya kalau kita jalan-jalan ke pusat kota, entah itu di Jakarta, Surabaya, Medan, atau bahkan kota kecil sekalipun kalau ada toko emas, toko elektronik, toko onderdil mobil, atau bahkan toko sembako yang gede, yang punya kok rata-rata orang Tionghoa, padahal kita nih, lahir dan besar di Indonesia, bahkan ada yang tinggal di kampung itu udah puluhan tahun. Kita sekolah bareng, hidup di lingkungan yang sama, kadang bahkan ngaji di masjid yang sama. Tapi pas dewasa, hidup kita kok kayak jauh banget jalurnya. Mereka bisa buka usaha, punya rumah sendiri, anak-anaknya sekolah bagus, mobil ada. Sementara kita, gaji bulanan aja seringnya habis bahkan sebelum akhir bulan. Nabung, kalau ada sisa, itu pun seringnya dipakai buat keperluan mendadak. Dan parahnya lagi, keperluan mendadak itu sering karena gaya hidup yang gak kita kendalikan. Pernah nggak sih kamu juga ngerasa capek banget? Kerja keras tiap hari, tapi nggak pernah ngerasa kukap. Rasanya kayak muter-muter di tempat yang sama, bangun pagi, kerja, capek, tidur. Besoknya ngulang lagi, tapi duit segitu-gitu aja. Kayak nggak ada jalan keluar. Sementara di sisi lain, ada teman kamu yang dari keluarga Tionghoa mungkin broken. Biasa aja secara akademik, tapi bisa buka usaha sendiri sejak muda. Bisa modalin bisnis, bisa punya ruko, bahkan punya lebih dari satu. Bukan cuma karena orang tuanya kaya, tapi karena memang keluarganya punya sistem yang beda. Dan kadang kita suka ngegas gitu. Mereka mah enak udah dari sananya kaya, tapi ya bener nggak sih kaya itu dari sana emang dari langit? Coba kita jujur. Apa iya semuanya itu warisan? Apa iya mereka langsung dikasih uang ratusan juta buat buka usaha? Atau jangan-jangan mereka memang diajarin dari kecil cara ngatur uang? Mereka memang dilatih disiplin sejak usia dini. Mereka nggak dikasih uang banyak, tapi dikasih cara berpikir yang kuat. Dan itu yang sebenarnya jadi harta paling besar dalam hidup. Sementara kita mungkin dari kecil udah dibiasakan pakai uang saku tanpa tahu konsep nabung. Uang habis. Tinggal minta uang banyak dikit, ya habis juga. Karena yang penting bisa jajan. Nggak ada yang ngajarin catat pengeluaran. Nggak ada yang ngajarin soal cash flow. Nggak ada yang bilang kalau uang 10.000 itu bisa jadi aset kalau ditaruh di tempat yang benar. Lalu kita tumbuh besar, masuk dunia kerja, gaji pertama seneng banget dipakai buat traktir teman, beli gadget, beli baju baru, dan bikin story biar kelihatan keren. Rasanya bangga bisa ngeluarin duit hasil keringat sendiri. Padahal gaji bulan itu habis, dan mulai terasa berat di akhir bulan. Tapi masih belum belajar juga. Bulan depannya ngulang lagi kenapa begitu. Karena pola itu udah terbentuk sejak kecil. Pola terima, habiskan, bukan terima, kelola, simpan, kembangkan, dan kita pikir itu normal. Kita pikir semua orang juga kayak gitu, padahal enggak. Dan justru orang-orang Tionghoa ini yang kita lihat dari luar kayaknya hidupnya enak, mereka itu seringkali dibesarkan dalam sistem yang ketat. Anak-anak diajarin soal uang dari kecil. Engpao buat jajan, tapi buat ditabung. Dikasih uang bukan karena mereka merengek, tapi karena mereka bisa dipercaya mengelola. Makanya jangan heran kalau mereka udah punya bisnis kecil-kecilan waktu kuliah, bukan karena dikasih uang gede, tapi karena mereka tahu gimana caranya memutar uang, bukan cari gaya, tapi cari peluang. Dan kita yang dari keluarga biasa, kadang hidup kita kayak dikejar-kejar. Bayar kos, bayar cicilan, bantu orang tua, belum lagi kebutuhan pribadi. Ujung-ujungnya kalau ada uang lebih, malah lari ke gengsi, beli HP baru biar dianggap keren. Kredit motor lebih mahal demi gaya. Nongkrong tiap minggu, ikut tren, padahal dompet menipis. Karena bagi kita yang penting kelihatan dulu. Asterisk padahal bagi mereka yang penting stabil dulu. Pernah nggak kamu ngerasa frustrasi sendiri? Karena teman-teman udah pada nikah, udah punya rumah, sementara kamu baru bisa nabung 500.000 sebulan? Pernah nggak kamu bandingkan hidupmu sama mereka? Lalu ngerasa hidup ini nggak adil? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Tapi mungkin ini saatnya kita berhenti menyalahkan nasib. Karena yang bikin beda bukan nasib, tapi mindset. Bukan harta, warisan, tapi cara berpikir yang diturunkan. Bisa jadi orang tua mereka pun dulu nggak punya apa-apa, tapi mereka punya prinsip. Anak saya harus hidup lebih baik. Mereka ajarin anaknya buat kerja keras, hemat, sabar, dan tidak gengsian. Dan prinsip itu diturunkan terus. Sementara di keluarga kita, kadang kita tumbuh dengan narasi yang penting kerja aja dulu. Kalau rezeki, nggak kemana. Ya udah sih, kita mah orang kecil. Kita bahkan takut ngomongin uang di rumah sendiri. Takut dibilang matre. Padahal justru itu masalahnya. Kita nggak pernah serius belajar soal uang. Makanya sekarang kita bingung. Kita kerja keras, tapi tetap miskin. Kita punya ijazah, tapi hidup tetap ngepas. Kita punya impian besar, tapi nggak tahu mulai dari mana. Dan dari situ,
Muncul pola baru, scroll TikTok, cari inspirasi bisnis, scroll YouTube, cari motivasi. Tapi setelah ditonton ya udah, nggak dilakuin juga, besok scroll lagi, repeat. Sementara mereka kerja pelan, tapi konsisten. Mereka nggak perlu viral, tapi satu toko bisa jadi 2 jadi 5, dan seterusnya. Bukan karena hoki, tapi karena sistem yang bisa ditiru kalau kita mau belajar. Jadi mungkin sekarang waktunya kita ubah pertanyaannya. Bukan lagi kenapa mereka bisa kaya, tapi apa yang bisa kita tiru dari mereka, karena kenyataannya, jadi kaya itu bisa dicontoh. Bukan berarti harus jadi orang Tionghoa, tapi belajar cara berpikir mereka. Belajar bagaimana mereka mengelola uang, bagaimana mereka menabung dengan disiplin, bagaimana mereka melihat uang bukan buat gaya, tapi buat jangka panjang. Bagaimana mereka lebih senang investasi daripada gengsi. Bagaimana mereka bisa hidup sederhana, tapi simpanannya kuat. Ini bukan soal ras, bukan juga soal keturunan. Ini soal pola pikir dan pola hidup. Dan semua itu bisa kita pelajari. Jadi, kalau kamu masih muda dan ngerasa belum terlambat, kamu masih bisa mulai sekarang. Ubah caramu melihat uang. Ubah caramu melihat hidup. Karena sesungguhnya, warisan terbesar yang bisa kamu bangun, bukan uang, tapi pola pikir. Dan ketika pola pikir kamu berubah, hidup kamu pelen-pelen ikut berubah. Nggak perlu langsung punya ruko, mulai aja dari nyatet pengeluaran. Mulai dari menahan diri beli barang yang nggak penting. Mulai dari tanya ke diri sendiri sebelum belanja. Ini buat fungsi, atau cuma buat terlihat keren? Kamu nggak akan langsung jadi kaya, tapi kamu sedang menuju ke sana. Dan mungkin 10-20 tahun ke depan, anak kamu akan bertanya, "Ma, kenapa dulu Mama bisa bangkit dari nol?" Dan kamu bisa jawab, karena Mama berhenti nyalahin nasib dan mulai belajar dari orang yang udah lebih dulu ngerti caranya. Kalau di bagian awal tadi kita udah bahas kenapa hidup kita rasanya jauh banget dibanding mereka, sekarang kita masuk ke bagian pentingnya. Sebenarnya, gimana sih cara mereka bisa kaya? Apa aja kebiasaan yang mereka lakukan yang selama ini mungkin nggak kita sadari? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita tiru dari mereka? Bukan soal jadi orang Tionghoa, tapi soal cara berpikirnya. Jadi ini bukan tentang gen atau darah, tapi tentang pola hidup dan pola pikir yang bisa kita pelajari dan modifikasi sesuai hidup kita. Langsung aja kita bahas satu-satu, dan kamu boleh banget refleksiin. Udah sejauh mana aku punya kebiasaan ini? 1. Menabung itu wajib, bukan sisa banyak. Dari kita menabung kalau ada sisa, itu pun kadang sisanya dipakai juga. Jadi akhirnya ya nggak nabung-nabung. Tapi kalau kamu perhatiin, orang Tionghoa dari kecil udah dibiasakan menabung duluan. Bahkan sebelum tahu artinya tabungan. Wah, Imlek, mereka dikasih angpau, tapi bukan buat beli mainan atau jajan mahal. Langsung dikasih tahu, ini buat ditabung ya. Dan kebiasaan itu dibawa terus sampai dewasa. Menabung bukan hasil dari kelebihan uang, tapi kebiasaan yang dipaksakan dari awal. Bahkan banyak yang bisa simpan 50-60% dari penghasilannya. Bukan karena nggak punya cicilan, bukan karena gajinya besar, tapi karena dari awal udah dianggap wajib. Karena bagi mereka, tabungan itu bukan soal jumlahnya, tapi soal rasa aman. Kamu bayangin aja, kalau dari awal kamu selalu nyisihin 20% dari gaji selama 5 tahun terakhir. Mungkin sekarang kamu udah punya dana darurat, dana investasi, bahkan modal usaha kecil. Tapi kita sering kejebak di pola, gaji segini, mana cukup buat nabung? Padahal harusnya dibalik. Kalau nggak nabung, nanti gimana kalau darurat? Makanya ini jadi kunci pertama yang wajib kita ATM amati, tiru, dan modifikasi. Coba mulai dari nominal kecil, bahkan Rp10.000 per hari pun lebih baik daripada nol. Yang penting, kebiasaan terbentuk, bukan nominalnya -2. Mereka tahu kemana uang mereka pergi. Kita sering bilang, kok cepet banget ya duit habis? Tapi pas ditanya habis buat apa, kita bingung jawabnya. Ya, nggak tahu. Kayaknya buat makan deh, sama pulsa. Sama, ya gitu deh. Nih, ini beda jauh sama kebiasaan orang Tionghoa yang selalu catat pengeluaran, bahkan yang sekecil uang parkir buat mereka. Setiap rupiah yang keluar itu harus jelas arahnya. Karena kalau yang kecil aja dibiarkan bocor, nanti yang besar pun susah dikendalikan. Dan ini bukan soal pelit, tapi soal kesadaran penuh akan arus uang. Kita bisa belajar dari sini. Mulai aja dengan catatan sederhana. Tulis setiap kali kamu belanja. Makan, transport, jajan langganan Netflix, Shopee, atau jajan iseng. Lama-lama kamu bakal kaget sendiri. Ternyata selama ini uangmu lari kemana-mana. Setelah tahu kemana uang pergi, baru kamu bisa ngatur ulang prioritas. Bukan berarti nggak boleh jajan, tapi kamu jadi sadar. Oh,
Selama ini aku jajan kopi 10 kali sebulan. Kalau dikurangin setengah, bisa nabung ratusan ribu. Kesadaran ini nggak instan, tapi begitu kamu biasakan, itu akan bantu kamu kelola uang dengan cara yang lebih bijak. Ketiga, hemat. Bukan pelit, satu hal yang sering disalahpahami dari orang Tionghoa. Mereka dibilang pelit, padahal sebenarnya mereka hemat karena mereka tahu mana yang penting dan mana yang cuma gaya. Mereka nggak malu pakai kaos sederhana, nggak gengsi pakai sandal jepit. Tapi bukan berarti mereka miskin. Bisa jadi di rekeningnya udah cukup buat beli ruko 2 lantai. Karena mereka diajarin beli sesuatu berdasarkan fungsi, bukan gengsi. Kalau beli HP mahal, ya karena dipakai buat kerja. Kalau beli baju bagus, ya karena mau presentasi ke calon investor. Tapi kalau nggak ada tujuan penting, ya pakai yang biasa aja. Karena tujuannya hidup bukan buat pamer, tapi buat bertahan, berkembang, dan bertanggung jawab. Sementara kita kadang terlalu mikir gimana biar dilihat keren. Beli sepatu mahal tapi akhirnya nyicil. Beli outfit baru tiap bulan, tapi ATM tipis. Kalau kita mau copy-paste gaya hidup sehat finansial dari mereka, mulailah dari membiasakan tidak gengsian. Mau makan warteg, gas, mau naik motor walau teman naik mobil. Nggak masalah, yang penting hidupmu stabil, bukan sekadar terlihat mampu. Keempat, untung tipis, nggak masalah. Banyak dari kita kalau buka usaha, maunya langsung untung besar. Kalau komisi cuma 2%, udah males duluan, maunya dapat gede, cepat, dan instan. Padahal orang Tionghoa justru berpikir sebaliknya. Untung kecil nggak apa-apa, yang penting usaha jalan, barang muter, pelanggan puas, dan bisnis bisa bertahan lama. Mereka nggak terpaku sama angka besar, tapi fokus pada sistem yang bisa bertahan. Karena buat mereka, kaya itu bukan karena cuan sekali gede, tapi karena cuan kecil tapi konsisten. Contohnya, jualan beras, untungnya cuma Rp500 per karung, tapi sehari bisa jual ratusan, dan dari situ, uang diputar lagi, ditambahin modal, dan dibesarin pelan-pelan. Kita bisa belajar, jangan terlalu idealis dengan margin gede. Kalau belum ada sistem, mulai aja dulu dari untung kecil, lalu ritme pasar. Nanti kamu akan punya insight yang lebih dalam untuk naikin profit secara realistis. Kelima, hutang. Boleh, tapi harus produktif. Banyak dari kita takut banget sama hutang. Atau justru sebaliknya, terlalu gampang ambil hutang untuk hal yang nggak penting. Dan disinilah letak perbedaan besar. Orang Tionghoa nggak anti hutang, tapi mereka sangat selektif. Hutang boleh, asalkan untuk sesuatu yang bisa menghasilkan. Contohnya, hutang untuk nambah modal usaha, atau hutang untuk beli alat kerja yang bisa mempercepat produktivitas. Tapi mereka pantang banget berhutang buat foya-foya, beli iPhone baru dengan cicilan 24 bulan. Tapi nggak ada kejelasan uang bulanan stabil dari mana. Itu dianggap jebakan. Karena kalau kerjaan kamu hilang, cicilan tetap jalan. Dan akhirnya hidup jadi kacau. Kita perlu belajar. Jangan asal ambil pay letter. Jangan asal cicil barang. Karena teman-teman juga punya. Pikirkan, kalau kamu kehilangan penghasilan, kamu masih bisa bertahan nggak? Kalau iya oke. Tapi kalau enggak, tunda dulu. Keenam, investasi sejak dini terakhir. Yang juga penting, mereka nggak cuma simpan uang, tapi memutar uang. Uang bukan buat ditumpuk di rekening aja, tapi dimanfaatkan. Beli emas, beli properti, atau buka usaha kecil-kecilan. Semua ada perhitungannya. Bahkan beli rumah, bukan buat pamer, tapi buat naikin nilai aset. Kalaupun mereka ngontrak, itu pasti ada hitungannya. Misal, biaya sewa lebih murah dan sisa uang bisa dipakai buat beli ruko yang disewakan ke orang lain. Logikanya selalu, uang harus jalan. Karena kalau uang cuma diem, nilainya bisa turun. Bandingin sama kita yang kadang punya uang lebih tapi bingung dipakai buat apa. Akhirnya kebeli barang-barang yang nilainya turun drastis. Kayak sepatu hype, gadget terbaru, atau barang tren TikTok. Makanya sekarang, yuk mulai belajar soal investasi. Nggak harus langsung beli properti, bisa mulai dari reksadana, emas digital, atau bisnis kecil bareng teman. Yang penting paham dan konsisten. Nggak berhenti di situ. Masih ada beberapa hal kecil tapi sangat berdampak dari cara hidup orang. Tionghoa bangun pagi dan kerja. Keras, mereka biasa kerja dari sebelum matahari terbit. Nggak ada istilah malas-malasan sambil nunggu rezeki datang. Kerja keras itu harga mati. Nggak malu mulai dari bawah, buka lapak di pinggir jalan, jadi tukang. Jualan dari rumah ke rumah, semua dijalani. Karena mereka tahu asal mulai, nanti bisa berkembang. Terbiasa hidup sebagai perantau. Banyak dari mereka adalah pendatang generasi awal. Karena itu mereka terbiasa hidup hemat, mandiri, dan gak manja. Setiap keputusan diambil dengan perhitungan matang dari semua hal tadi. Satu kesimpulan besarnya adalah,
Kekayaan itu bukan keajaiban, tapi sistem. Sistem yang dibentuk dari kebiasaan. Kebiasaan yang dibentuk dari mindset, dan mindset bisa dipelajari siapapun termasuk kamu. Kamu nggak perlu jadi keturunan siapapun. Cukup mulai berpikir seperti orang yang kamu kagumi. Dan ubah hidup kamu pelan-pelan. Dan kalau kamu udah sampai di titik ini, berarti kamu serius ingin berubah. Kamu bukan cuma cari motivasi, tapi cari cara. Dan itulah langkah paling penting dalam hidup. Kekayaan bisa diwariskan. Tapi begitu juga dengan kemiskinan. Bukan cuma lewat uang, tapi lewat cara berpikir, lewat kebiasaan sehari-hari yang kadang nggak kita sadari, tapi menular ke generasi setelahnya. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa kita tumbuh di keluarga yang selalu bilang uang itu susah dicari? Atau sering dengar kalimat, orang kaya kita mah kerja aja syukur, dan tanpa sadar, kalimat-kalimat kayak gitu jadi prinsip hidup kita juga. Itulah yang disebut warisan. Warisan yang gak kelihatan, tapi sangat menentukan arah hidup. Kita, mindset adalah akar segalanya kalau kita mau jujur. Banyak dari kita tumbuh tanpa diajarkan cara mengatur uang, kita diajarin rajin sekolah, dapat nilai bagus, lalu kerja di tempat yang aman. Tapi gak semua dari kita diajarin. Gimana caranya berpikir seperti orang kaya, gimana caranya membangun aset, gimana caranya ngatur arus kas, gimana caranya hidup hemat tapi tetap bahagia. Dan karena gak tahu, akhirnya kita meniru yang kita lihat. Belanja impulsif, kredit sana-sini, gaji habis sebelum tanggal muda, dan yang paling parah biasa dengan itu semua. Tapi itu bukan salah kita. Karena memang gak ada yang ngajarin dari awal tapi sekarang, saat kamu tahu bahwa pola ini bisa diubah, pilihan ada di tanganmu mau terus melanjutkan warisan lama yang bikin hidup kita stagnan, atau mulai mewariskan sesuatu yang beda buat anak-anak kita nanti. Semua bisa dimulai hari ini. Berita baiknya, mindset bisa dipelajari. Gak peduli kamu lahir dari keluarga kaya atau tidak. Gak peduli kamu sekarang punya tabungan nol atau punya utang. Yang penting adalah kamu sadar. Dan kamu mau belajar. Dan cara belajarnya gak harus rumit. Kamu tinggal amati orang-orang yang berhasil. Tiru langkah-langkah kecil mereka. Modifikasi biar cocok sama hidup kamu. Misalnya, mulai dari kebiasaan mencatat pengeluaran. Pindah dari beli karena pengen, jadi beli karena butuh. Ubah dari nabung. Kalau ada sisa, jadi sisihkan dulu, baru pakai sisanya. Ganti pola hidup gengsi jadi hidup fungsional. Hindari hutang konsumtif, dan mulai belajar investasi. Kedengarannya sederhana, tapi dampaknya bisa mengubah seluruh hidupmu dan kehidupan keluargamu di masa depan. Miskin, bukan kutukan, tapi mindset bisa jadi penjara. Banyak orang bilang, aku nggak kaya karena nasib. Tapi coba lihat orang-orang yang merantau dari nol. Banyak dari mereka bukan orang terpintar, bukan juga yang punya modal besar. Tapi mereka punya pola pikir yang beda. Mereka lebih siap, lebih hemat, lebih fokus sama masa depan. Mereka belajar dari kesalahan. Dan yang paling penting, mereka nggak nyaman hidup dalam kekurangan. Sementara banyak dari kita justru udah terbiasa. Tiap bulan gali lubang, tutup lubang, punya penghasilan tetap, tapi nggak pernah merasa aman. Dan akhirnya kita berhenti berharap lebih. Tapi sekarang kamu tahu, kalau kamu bisa mengubah pola pikir, kamu bisa mengubah hidupmu, dan ketika kamu berubah, kamu membuka jalan buat generasi setelahmu. Warisan bukan sekadar uang, bayangkan nanti. Ketika kamu sudah berkeluarga, anakmu tumbuh bukan dengan kalimat uang itu susah didapat, tapi dengan kalimat, kita nabung dari kecil. Jadi kalau ada apa-apa, kita udah siap. Dia tumbuh dengan pemahaman bahwa uang itu bisa dikelola, bahwa hidup itu bukan tentang kelihatan kaya, tapi punya kontrol atas hidup sendiri. Dan semua itu dimulai dari kamu. Dari keputusan kecilmu hari ini untuk mulai belajar. Antak mulai berubah pelan-pelan. Meskipun gajimu belum besar, meskipun kamu masih belajar. Tapi satu langkah kecil itu bisa memutus rantai kemiskinan yang udah bertahan-tahan jadi budaya di keluargamu. Kalau kamu merasa kok hidup gue gitu-gitu aja, kamu nggak sendiri. Banyak anak muda yang ngerasa stuck, kerja tiap hari, capek, tapi nggak ada kemajuan. Lihat orang lain udah punya rumah, mobil, usaha, sementara kita masih mikir, besok makan apa ya? Tapi tenang, itu bukan karena kamu malas. Bukan karena kamu bodoh, tapi mungkin kamu belum tahu cara kerja hidup yang lebih efektif. Belum pernah diajarin cara mengelola keuangan, belum pernah punya mentor, dan belum sadar bahwa selama ini kamu hidup dalam pola yang bisa kamu ubah. Dan sekarang kamu tahu kamu udah punya satu hal yang berharga, kesadaran. Tinggal kamu mau pilih apa selanjutnya. Melanjutkan pola yang lama, atau mulai bangun jalan baru, buat kamu dan buat orang-orang setelah kamu. Pilihan selalu ada di tanganmu. Nggak semua orang bisa warisin harta, tapi semua orang bisa warisin cara berpikir.
Dan kadang, itu jauh lebih berharga. Orang tua kita mungkin gak bisa kasih kita rumah, tapi kalau kita bisa warisin anak kita cara mikir orang kaya itu cukup, karena dia akan tahu cara bangun rumahnya sendiri. Miskin bukan kutukan, tapi jadi miskin dan tidak belajar. Itulah yang menyakitkan. Saya mau putus rantai kemiskinan.